Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal KSM IPA MI tahun 2022 ya, tingkat kabupaten kota. Dan ini adalah video bagian kelima dan akan menjadi video bagian yang terakhir ya. Pada sebagian sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 37 dan di bagian ini kita akan mulai dari soal nomor 38. Oke, kita lihat soalnya. Fungsi dari penciptaan bintang-bintang sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana juga dijelaskan dengan rinci dalam kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Utsaimin ya. Di antara fungsi penciptaan bintang yang tidak relevan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran adalah titik-titik. Oke, jadi di sini soalnya menyangkut tentang bintang ya. Jadi teman-teman juga harus paham juga dan juga harus hafal ya kalau seperti ini. Jadi menurut saya soal ini uh, jadi soal yang sangat sulit ya karena kita harus menghafalkan beberapa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan di sini tidak diberikan surah apa. Oke, jadi kita akan coba lihat satu persatu ya. Yang pertama itu kan bunyi Al-Qur'annya atau bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir ya. Dan ini merupakan Quran surah Al-Mulk ya. Jadi ini Quran surah Al-Mulk ayat yang kelima ya. Quran surah Al-Mulk ayat kelima. Nah, sebenarnya ini adalah tidak dimulai dari awal ayat tapi dimulai dari ya pertengahan ya, hampir pertengahan. Jadi awal ayatnya sebenarnya adalah walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, seperti itu. Nah, Quran surah Al-Mulk ayat kelima ini mempunyai arti ya, terjemahannya adalah sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Nah, ini jadi dia mintanya soal ini kan berkaitan dengan bintang ya. Jadi ayat yang pertamanya, awal ayatnya adalah walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, jadi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar syaitan kan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi nomor satu itu betul ya. Jadi dia relevan. Fungsi penciptaan bintangnya relevan. Itu yang A benar. Sekarang yang B. Yang B itu wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Nah, ini adalah Quran surah An-Nahl ya. Ini Quran surah An-Nahl. Nanti teman-teman bisa cari juga di Al-Quran ya, ayatnya ayat 16. Nah, untuk Quran surah An-Nahl ayat 16 ini punya terjemahan ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Itu artinya dan dia ciptakan tanda-tanda atau petunjuk ya, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk ya. Jadi sebenarnya bintang itu kan bahasa Arabnya kan an-najm ya. Di sini sudah ada nih an-najm, cuma yang di sini tadi nggak ada. Dia menggunakan istilah yang lain atau pilihan kata yang lain yaitu masabih ya. Jadi ini an-najm dan Quran surah An-Nahl tadi artinya adalah dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk atau jalan dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Jadi ini juga betul ya, sesuai karena dia relevan juga dengan bintang. Oke, jadi sekarang kita lanjut yang C. Yang C itu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa, yaitu Quran surah An-Najm ya. Nah, Quran surah An-Najm itu sudah sepertinya ini juga akan betul karena ya sudah ada ini. Wan najmi itu kan jelas bintang ya. Jadi An-Najm itu artinya demi bintang ketika terbenam. Kemudian ma dhalla sahibukum wa ma huwa itu artinya kawanmu Muhammad SAW tidak sesat dan tidak pula keliru. Jadi ini juga betul kaitannya dengan atau relevan dengan fungsi penciptaan bintang. Dan sekarang yang terakhir, harusnya ini akan menjadi jawaban kita dan ini akan menjadi ayat yang salah yang berkaitan dengan fungsi penciptaan bintang ya. Dan ayat ini adalah ada di Quran surah Al-Jin ya, Quran surah Jin ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Ini Quran surah Al-Jin ayat 8. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di Al-Quran masing-masing ya. Dan ini tadi adalah Quran surah An-Najm ya. An-Najm ayatnya jelas mulai dari ayat pertama ya. Ini ayat 1 dan seterusnya. Oke. Jadi jawabannya yang D. Nah, sekarang kita lihat apakah artinya ayat Quran surah Al-Jin ayat 8 itu nanti bisa di cross check. Dan ini artinya adalah sesungguhnya
kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ya, jadi di sini nggak ada kaitannya dengan bintang. Jadi betul jawabannya D. Oke, itu nomor 38 ya. Kita lanjut nomor 39. Kita baca dulu soalnya. Kesuksesan Raja Zulkarnain membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga untuk membantu menghindarkan kaumnya dari Ya'juj dan Ma'juj diabadikan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 96 ya. Kemudian Raja Zulkarnain memanaskan besi-besi pada suhu tinggi sampai besi tersebut mengeluarkan api sendiri. Setelah itu, cairan tembaga yang sudah dileburkan dan suhunya sangat panas dituangkan pada batang besi sehingga batang besi tembaga atau bimetal yang sangat kuat dan kokoh ya, sehingga menjadi batang besi tembaga maksudnya campuran menjadi bimetal yang sangat kokoh. Kemudian jika kedua logam tembaga dan besi tersebut saling menempel dengan koefisien muai panjang masing-masing 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dan 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, maka yang akan terjadi ketika kedua logam tersebut didinginkan. Oke, jadi nomor 39 ini konsep tentang bimetal. Jadi bimetal itu adalah dua logam yang digabung atau dikeling menjadi satu. Biasanya bimetal itu akan dijadikan menjadi termostat ya, atau saklar nanti. Ini fungsi dari bimetal akan dijadikan menjadi termostat atau saklar. Aplikasinya bagaimana? Nah, kita akan coba gambarkan dulu secara sederhana seperti ini. Oke ya, ini sudah saya gambarkan. Jadi misalkan kita punya dua logam ya, kita nggak tahu nih logamnya yang mana yang koefisien muainya besar, mana yang koefisien muainya kecil. Jadi logamnya seperti ini fungsi dari bimetal. Nah, ternyata nanti setelah dipanaskan, anggap aja ini logam 1 ya. Ini logam 1, kemudian yang di bawah yang warna merah ada logam 2. Maka setelah mereka berdua dipanaskan, ternyata ini kita tulis dulu dipanaskan ya. Dipanaskan. Nah, maka yang terjadi adalah bimetal itu akan melengkung. Nah, bagaimana arah lengkungannya? Arah lengkungannya akan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi ternyata mereka melengkungnya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kalau kita lihat bagian yang warna merah, tentu dia akan lebih panjang ya. Jadi warna merah itu kan akan memuai lebih panjang kan. Di logam yang bawah itu lebih panjang pemuaiannya. Artinya kalau warna merah itu lebih panjang, jadi dia memuai lebih besar. Nah, memuai lebih besar itu artinya koefisien muainya besar. Jadi dia memuai lebih besar. Jadi yang pertama, yang nomor 2 itu koefisien muainya besar. Kemudian yang pertama itu koefisien muainya kecil ya. Taunya dari mana? Ternyata setelah dipanaskan, misalkan akan membentuk seperti ini. Nah, kalau seperti ini, berarti yang hijau itu kan memanjangnya lebih kecil, ya kan? Karena dia ada di dalam nih. Kalau kita punya seperti ini, nah kalau kita buat lagi ya, misalkan contohnya, maka yang di luar ini pasti lebih panjang daripada yang di dalam. Nah, itu juga sama ya analisanya pada kasus tersebut. Jadi yang warna hijau itu pasti lebih pendek daripada yang warna merah, dan warna merah pasti lebih panjang karena dia di luar. Nah, artinya kalau bimetal itu dipanaskan, dia akan melengkungnya ke atas tuh. Ke atas itu yang ke koefisien muainya kecil. Jadi kesimpulan pertama, kalau bimetal itu dipanaskan, nah, maka dia akan kemana melengkungnya? Dipanaskan itu akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya kecil ya. Ke arah logam yang koefisien muainya kecil. Nah, berikutnya, kalau didinginkan kan, soal di sini kan mintanya kalau bimetal itu didinginkan. Nah, kalau didinginkan berarti dibalik aja. Kalau dipanaskan itu ke koefisien muainya kecil, berarti kalau didinginkan dia akan mengarah ke logam yang koefisien muainya besar. Di sini kita lihat ada besi, tembaga dan besi. Tembaga itu 17 ya, karena belakangnya sama. Sedangkan besi itu 12 kan. Jadi kalau didinginkan akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya besar. Berarti yang 17 nih, 17 itu adalah tembaga. Jadi dia akan melengkung ke arah tembaga ya. Kalau dipanaskan ke arah besi, sedangkan kalau didinginkan dia ke arah tembaga. Ya, jadi seperti itu konsep dari bimetal. Oke, sekarang kita bahas soal yang terakhir ya, nomor 40, karena nomor 41 itu biologi ya. Ya, beberapa teman-teman masih ada yang bertanya mana yang biologinya ya. Jadi di channel ini kita hanya bahas bagian yang fisika saja ya. Yang biologinya silahkan teman-teman belajar dari channel yang lainnya ya. Oke, kita lihat nomor 40. Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir karya Dr.
Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 bahwasanya langit diciptakan menjadi 7 lapis sebagai bentuk kemurahan Allah dan kenikmatan serta manfaat untuk Bani Adam sampai batas waktu yang telah ditentukan. Fakta yang ditemukan para ilmuwan bahwa atmosfer di langit terdiri dari lapisan yang berbeda berdasarkan ciri-ciri fisik seperti tekanan dan gaya dan jenis gasnya yang tersusun secara berlapis satu dengan lainnya. Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi dan membentuk sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer bumi disebut titik-titik. Nah, di sini adalah tentang lapisan atmosfer dan kata kuncinya adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Nah, paling dekat dengan bumi itu lapisannya kita sebut dengan troposfer ya. Kalau mau diperhatikan nih, kita buat kita cari gambarnya ya, kan seperti ini gambarnya. Oke, ini gambarnya teman-teman bisa cari nanti di internet ya. Jadi ini adalah susunan atau lapisan-lapisan atmosfer ya. Kalau ini yang bawah adalah bumi, maka lapisan pertama yang paling dekat dengan bumi kita sebut sebagai lapisan troposfer ya. Troposfer ini tebalnya atau tingginya sekitar 12 km ya. Di sini tuh lapisan troposfer itu punya tebal sekitar 12 km. Nah, disinilah kita mendapatkan oksigen, kemudian disinilah pesawat komersial itu terbang, itu di lapisan troposfer. Kalau naik lagi itu ada namanya lapisan stratosfer ya, dan batas antara stratosfer dan troposfer itu ada yang namanya lapisan ozon. Nah, pada lapisan stratosfer itu ada beberapa dipakai untuk jalur penerbangan pesawat-pesawat tempur dan seterusnya ya. Naik lagi ke atas ada mesosfer, ada termosfer di mana di sini ada satelit yang bekerja, dan di luar termosfer itu ada lapisan luar namanya eksosfer. Nah, ini adalah layer-layer atau lapisan-lapisan atmosfer. Jadi kalau pertanyaannya yang terdekat dengan bumi, ya jawabannya adalah lapisan troposfer. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi sudah selesai kita bahas soal KSM IPA MI tahun 2022 tingkat kabupaten kota ya. Bagian yang fisikanya sudah selesai kita bahas di video yang kelima ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan mengikuti KSM di tahun ini. Dan kita akan jumpa lagi di video-video yang lainnya yang berkaitan dengan fisika, matematika, atau olimpiade yang lainnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.